Seumpamanya nih, Hampir bannya semua pecah sih. gitu gimana ya? Bannya pecah atau kempes gitu gimana ya dia? Terus dia telat. Ya artinya kan itu kan unpredictable ya. Maksudnya nggak diperkirakan sebelumnya gitu. Terus gimana kayak gitu? Ada bis cadangan datang. Aku hampir nggak pernah tahu ada bis publik Pecah itu. ban atau nambal ban gitu ya kan? Itu kan banyak jadi alasan di sini loh. Aku kebanan ngono. Kena kayak. Iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di YouTube dan podcast, pagi hari ini rekamannya pagi ya. Aku akan ngobrol dengan temanku Hafid Nolfalsa yang udah ada di seberang sana sambil senyum-senyum, berkaos biru dan bermerek. Halo Hafid, Assalamualaikum. Merek BUMN kau sedih. Lah katanya Assalamualaikum. virtual. Waalaikumsalam. Selamat Sehat, pagi Bu Fit? Gita Kartini. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Dengan tanggal Alhamdulillah. tua Eh, bertahan. walaupun tanggal tua masih bertahan ya. Menjelang Terus tanggal tua tapi masih bertahan. Sehat. banyak yang nanya, sopo sih Hafid ini seberapa penting dia tampil di sini gitu ya. Hafid Nopalsa ini teman-teman ini adalah artis sebenarnya. Jadi artis yang sekarang udah nggak main sinetron. Nah pagi hari ini aku coba untuk menghadirkan dia untuk cerita. Kalau kita udah pernah dengar ceritanya teman-teman di Cari Podcast juga di YouTube-nya Kenapa itu kan ada yang kuliah di Korea, ada yang di Taiwan, ada yang terakhir di Australia, terus kehidupan di Amerika ya seputar-seputar itu. Nah kali ini jatahnya Swedia ya Fit ya? Tuh. Swedia. Nah, ini mungkin negara Eropa pertama ya setelah Dinda di Inggris ya. Eh, kenalan dulu Hafid ini. Hafid ini temanku. Cuma karena wajahnya terlalu serius, aku tuh gak bisa ketawa dari tadi, sumpah. Fit, dulu itu kamu kuliah tahun berapa dulu? S2-nya tahun berapa dulu? Mungkin agak lama ya sudah ya. S2 2016, lulus 2017. 14 bulan. 14 bulan. Emang di Eropa semuanya sesingkat itu atau khusus di tempatmu aja? Kalau nggak salah dulu sih lama sih. Belum lama saya ketemu alumni kampus saya yang masuk tahun 80-an akhir itu lama, Hah? hampir 3 tahun kalau nggak salah ya. Hmm. Tapi trennya, seingat saya waktu saya mulai nyari-nyari S2 itu trennya itu memang kampus-kampus di Eropa sama di Amerika mempersingkat Waktu durasi perkuliahan. waktu kuliahnya terkait kos. Karena menurut mereka, data mereka itu sebagian besar yang kuliah S2 dari negara berkembang, non-developed country itu biasanya pakai scholarship, pakai beasiswa. Jadi ya biar win-win solution lah. Cuma ada satu negara yang pakai 4 semester full 2 tahun kalau nggak salah, yang S2 di Australia. Australia. Kalau nggak salah tetap 2 tahun. Mas Doni kemarin 2 tahun kan ya? Doni itu ya 2 tahun, tapi yang si Indra sama Nina tuh 1,5. Jadi emang tergantung Oh, jurusan kayaknya, tergantung jurusan. Loh, dulu di mana Fit? Di Malmo ya? saya Jurusannya apa kuliah tuh? di World Maritime University di Malmö, Swedia. Itu universitas maritim di bawah IMO, International Maritime Organization. Jurusan yang ditugaskan oleh kantor saya adalah Shipping Management and Logistics. Jadi tentang pelayaran, manajemen pelayaran dan logistik di bisnis pelabuhan. Itu kira-kira apa aja tuh Fit? Mata kuliahnya mungkin bisa di-share nggak? Maksudnya kita tuh belajar apa aja sih yang di logistik itu? Apa tadi manajemen dan logistik tadi? Kira-kira kita belajar apa aja ya? Pertama, kalau dari kantor dan beberapa institusi pendidikan dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri maritim dari seluruh dunia, kenapa milih WMU? Biasanya karena satu, berafiliasi dengan IMO. Yang kita tahu, yang kalau teman-teman tahu, IMO itu kayak PBB-nya urusan maritim di dunia. Jadi di sana kita modalnya agak semacam kayak delegasi gitu sih. Jadi benar-benar nama Indonesia itu lebih nemplok dibanding nama jurusan atau nama saya sendiri gitu. Jadi, oh nih Indonesia nih cuma ada 5 orang ya waktu itu dari Indonesia. Jadi benar-benar kayak ada bagian-bagiannya, kalau ada acara nanti ada kepanitiaan gitu-gitu. Jadi kita benar-benar dipresent sebagai negara. Tapi tetap kaosan ini, Bu. Loh, selain apa jurusanmu tadi, yang lain jurusan apa aja Fit kalau di WMU? Ada lagi, jadi ada jurusan port, spesifik di port,
saya di pelayaran dan logistik, ada port, pelabuhanan, ada edukasi maritim, ada terkait safety, satu lagi terkait hukum, ada 5 jurusan kalau nggak salah. Jadi kenapa dipilih di situ emang, jadi kuliahnya selain represent sebagai delegasi negara, juga sangat spesifik di bidang maritim. Dan nggak bisa dipungkiri secara personal, bagi yang bukan yang bayari ya, bagi yang dibayari ini yang bikin seneng banyak field study-nya. Jadi kayak kemana aja? saya alhamdulillah ya, iso jalan-jalan gratis ke field study-nya itu ke Inggris, mostly itu urusan finance, shipping finance and maritime finance, ketemu beberapa lembaga keuangan di sana, terus habis itu ke Yunani, ke Athens, itu belajar tentang passenger terminal sama cruise terminal, Athens, Inggris, terus ke beberapa kota di Swedia terkait logistik ya, kalau Indo 3 punya BMC Logistik ya, jadi perusahaan multimoda dan logistik itu. Ke Inggris, ke Athens, mana lagi ya? Ini agak lupa itu. Yang paling teringat sih itu sih. Sisanya kayak jalan-jalan sendiri deh waktu Christmas. Ya, rugi ya kalau nggak jalan-jalan kalau udah kuliah di sana. Nah ini bicara kembali ke masa waktu itu. Kan waktu itu penawaran banyak ya, Fit ya. Maksudnya ketika kamu ditawari beasiswa itu kan banyak ya kampus-kampus dari negara lain. Terus kenapa kamu memilih si WMU ini ya di Swedia? Kenapa? Karena waktu 2014 saya ketemu Ibu pertama kali di satu departemen, kan saya masih cupu sekali. Saya bekas wartawan, langsung industrinya pers, Sunset Industry, terus sama kayak Bulia berarti kan geser ke corporate. Posisi yang artinya cuma komunikasi tok. Jadi saya rasa harus survive di corporate yang saya selami sekarang ya, harus belajar tentang maritim. Akhirnya milih maritim, terus tanya beberapa senior ketika itu juga, akhirnya antara yang satu dan akhirnya milihnya yang ada 2 kampus maritim yang saya pertimbangkan, akhirnya milih yang World Maritime University ini. Jadi mostly ya biar lebih komplit lah Bu, karena yang bayarin kantor juga. Saya rasa lebih fair kalau belajarnya ya maritim. Terus ada cerita lucunya sih, waktu itu kan sempat agak angkatan saya kan angkatan apa? terakhir belum kantor kita hiatus, mengirim lagi 2 tahun lalu kan ngirim lagi ya ke luar negeri. Itu Pak CEO-nya waktu itu Pak Orias Petrus Mudak, itu kan orang yang keren banget ya, kalau teman-teman browsing nanti beliau lah yang membeli sahamnya Indonesia di Freeport. Dia bilang gini, kalau you mau diberangkatin kuliah pakai kantor, ya you nggak ada kuliah yang lain, kuliahnya maritim. Masa akhirnya ya 86 kuliah maritim lah. Cuma sebulan apa mepet banget, nggak sempat pamitan di waktu itu. Iya, loh emang selain WMU waktu itu pilihannya apa lagi yang maritim? Tadi kan kamu bilang ada dua kampus, terus akhirnya kamu milih untuk WMU ini. Nggak enak diomongin deh, di Belanda ada. Di Belanda, oke, ya, nggak usah disebut, ininya kan ketahuan kalau Belanda gitu loh. Ada tarikan kepentingan mau dikuliahin di mana kan. Oh gitu. Nah terus terkait pemilihan jurusan, dari sekian banyak jurusan di WMU tadi kok terus milih yang ini, kenapa Fit? Yang pelayaran dan logistik. Kalau dari 5 itu kan ada safety, law, pendidikan, itu jelas nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin dalam arti saya sadar diri ya, kalau menyeberang terlalu jauh kayaknya bisa sakit nanti kepalanya. Ada 2 antara port sama shipping. Terus saya orang port yang kerja di komunikasi, jadi mungkin kalau saya belajar shipping, saya bakal lebih mengerti the customer-nya dari kantor saya gitu. Saya jadi bakal bisa lebih berperan ke kantor dari sisi, dengan ilmu komunikasi saya dari sisi handle customer. Maksudnya mengembangkan bisnis dengan lebih mempertimbangkan sisi customer-nya. Kalau yang port kan pasti sekantor udah banyak banget yang jago di port kan. Nah, mungkin yang shipping saya pengen nambahin jadi orang yang banyak ngerti di sisi pengembangan bisnisnya. Dan asiknya kalau di shipping itu juga belajar kayak maritim ekonomi ya. Jadi nggak cuma. Jadi kenapa sih? Karena ada pelabuhan kan sangat tergantung dari sisi ekonominya gitu. Oh gitu ya. Nah itu tadi bicara keinginan Hafid yang orang komunikasi terus terjun ke port gitu ya. Kepengennya sih kita bisa memberikan yang lebih lah untuk korporasi yang kita wakili. Lah apakah harapan itu terus kemudian terpenuhi setelah kamu kuliah di sana nggak kira-kira? Aku tuh dulu bayangin nih kalau berangkat ke WMU itu aku dapat ABCDE umpamanya.
Tapi ternyata setelah aku ke sana, kok ada koknya atau wah ini melebihi ekspektasi saya gitu ya. Kira-kira piye, Pit? Nggak usah malu-malu lah ya. Ya sebenarnya mohon maaf ya dengan yang membiayai ya. Maksudnya saya kan bukan seorang yang brilian juga. Yang paling bikin overwhelming sih, kalau masalah hidup sih, saya sudah biasa hidup semenjana ya Bu, di kos-kosan Jalan Gurami itu mungkin kuliah sebagai sering memberikan makan siang gratis tahu. Tapi yang sulit kuliahnya sih, karena kalau saya ingat banget, saya kayaknya belum pernah seumur hidup saya setiap hari ngomong pakai bahasa Inggris terus. Itu agak panas juga kalau kuliahnya kan kayak ngantor Bu, jadi bisa pagi sampai sore, pagi sama sore kayak orang kantor lah dianggapnya itu. Terus apa namanya, semester pertama tuh belajarnya ngomongin soal safety, ngomongin soal hukum, ngomongin soal alam lingkungan, sampai ada minyak, jadi ngomongin geologi lah, ngomongin minyak lah, ngomongin ekonomi dunia lah, ngomongin teknik kapal lah, bentuk kapal itu, bahayanya kapal kalau capsize kayak gimana. Jadi karena waktu kuliah semester 1, waktu 6 bulan pertama itu memang banyak yang bilang overwhelming. Pertama karena adaptasi hidup, 2 ya karena maritim dasarnya ini menyentuh dari lingkungan, dari bisnis, dari teknik, dari hukum, sama dari ekonomi dunia. Jadi itu hal yang banyak sekali. Kalau gaya hidup bertahan hidup sana sih yang paling saya kena itu perut. Jadi kalau nggak salah kalau di negara maju tuh dikasih di sistem airnya mereka, kan air bisa minum langsung dari keran kan. Nah itu perut saya yang di Solo itu agak sedikit kaget. Nah itu akhirnya kalau jam 10, jam 11 di tengah kuliah sering bunyi kluduk tapi kuaras ya. jadi kalau udah mulai akan berbunyi itu saya harus segera keluar dulu dari dari kelas. Gitu aja sih. Tapi itu beberapa teman-teman dari negara Afrika juga kayak gitu. Jadi kan kemarin waktu aku ngomong-ngomong sama si Doni ini bicara bandingin ya. Jadi dia itu ketika di Australia dia ngalami begini. Mungkin ada beberapa teman termasuk dia juga. Ketika orang-orang ini kita umpamanya diberangkatkan ke luar negeri untuk kuliah gitu ya. Kita pasti prepare banget di bahasa Inggrisnya ketika tes. Ya, ketika tes terus hasil kita berpatokan pada angka tesnya itu loh. Oh, ternyata aku udah memenuhi nih bahasa Inggrisku. Itu udah dianggap itu istilahnya keren lah. Nah, tetapi ketika diberi tugas atau apa, ternyata itu kurang gimana ya, Fit? Maksudnya kurang berapa terasah gitu loh. Jadi kayak kerja 2 kali misalnya. Kita ngerjain tugas itu bahasa Indonesia dulu, kemudian baru ditranslate Inggris. Nah, kamu sendiri di sana pakai bahasa pengantar apa ketika perkuliahan? Pakai bahasa Inggris pengantar kuliahnya. Terus terkait persiapannya dari kantor yang bahasa Inggrisnya semua sih sebenarnya, terutama bahasa Inggrisnya cekak kayak saya di sekolahin dulu. Jadi kayak kantor tuh hire salah satu lembaga dukungan pendidikan yang daftarin dan ngelesin untuk persiapan IELTS test. Jadi saya ngambil kelas itu selama 1 bulan atau 2 bulan nggak salah ya. Terus ikut IELTS test yang disediakan juga oleh kantor, alhamdulillah langsung lulus. Tapi kalau di WMU, kalau misalnya ada teman-teman yang mau kuliah di sana, terus bahasa Inggris maritimnya agak kurang, nanti sebelum perkuliahan resmi, biasanya itu intake di bulan Oktober nggak salah ya, Oktober September, itu 3 bulan sebelumnya itu ditawarkan namanya kayak semacam kursus ISSP, singkatannya apa ya? Jadi kayak Special English untuk Maritime. Jadi bisa kelas dulu, 3 bulan baru mulai perkuliahan masternya atau yang S3-nya. Kayak English bridging gitu ya. Tapi ini khusus untuk English for Maritime gitu ya, khusus ya. Jadi bahasanya emang kita kan nggak bisa kayak istilahnya kayak kita terjemahin di mbah Google terus saklek begitu kan nggak bisa, kan ada istilah-istilah khusus kan ya gitu ya. Nanti kalau pelabuhan jadi port pool, nggak jadi port basic. Larinya ke Deadpool. Aduh, terus di sana itu tadi kan bilang masalah field trip ya, sering ada enaknya juga ada field tripnya. Kalau terkait dengan tugas-tugas gimana, Fit? Tugas-tugas perkuliahan?
Berat nggak itu? Tugas yang paling seru sih kalau buat saya teman-teman di negara. Oh ya, jadi di WMU itu hampir tak share screen lagi Bu ya. Boleh, Boleh boleh. share screen nggak? Boleh. Nah, Ada apa ini menarik namanya? nih. Aku paling suka dapat tamu podcast itu yang kreatif kayak Hafid gini ya. Jadi dia yang share screen terus. Jadi dari kuliah di ini kayak iseng-iseng ngumpulin video-video Insta Story selama di sana sih. Ini 1 menitan. Dari kota Malmo di Swedia, saya Hafid Snowfalsia. Saya mahasiswa di World Maritime University di Malmo. Hari ini saya take over Instagram Story dari PPI Swedia. Ayo jalan-jalan di WMU dan di Malmo. Ini stasiunnya, stasiun yang paling besar. Halo, selamat pagi. Dari kota Malmo di Swedia, saya Hafid Snowfalsia. Saya mahasiswa di World Maritime nggak University. pernah ada ini sih Bu, nggak pernah ada apa namanya, hampir nggak pernah ada kereta telat di sana. Bayarnya pakai kartu ini disediain sama kantor. Jadi kalau pernah satu kali ada teman dari negara berkembang yang telat, maaf bisnya telat, sama dia dosennya kayak nggak ada bis telat di sini, tolong cari alasan yang lebih baik gitu. Sepanjang saya kuliah 14 bulan mungkin bis telat itu cuma 2 kali. Yang 1 kali itu 2 menit, yang 2 kali itu 4 menit tuh ya. Dan itu udah ada pemberitahuannya 5 menit sebelumnya. Mohon maaf kami terlambat 2 menit di papannya. Seumpamanya nih, bannya pecah gitu gimana ya? Bannya pecah atau kempes gitu gimana ya dia? Terus dia telat. Ya artinya kan itu kan unpredictable ya. Maksudnya nggak diperkirakan sebelumnya gitu. Terus gimana kayak gitu? Ada bis cadangan datang? Hampir nggak pernah tahu ada bis publik pecah itu ban atau nambal ban gitu ya kan, itu kan banyak jadi alasan di sini loh. Aku kebanan kenapa? Iya. Tuku rokok saya itu juga ada di situ ya. Barangkali ada supirnya yang beli rokok dulu kan, kita nggak tahu. Ini hampir berarti kampusnya. Bukan ya, ini Central Station. Central Station ya. Hampir semua bangunan di sana itu apa namanya jadiin satu gitu antara bangunan tua dan bangunan baru. Jadi semuanya merge, nggak ada yang dirubuhin. Ya, itu khasnya Eropa lah. Kita kan kalau ke Eropa kan wisatanya wisata bangunan. Iya betul juga. Betul. Iya. Nah, ini aku mau tanya, ini siapa ya? Ini staf ahli sekretarisnya Dirjen Hupla sekarang, Mbak Sari. Oke, Mbak Sari. Indonesia 5 orang, salah satunya dia. Ini kampusnya, ini resto paling murah se-Malmo karena disubsidi sama AIMO. Jadi sekali makan tuh 85.000 di sana. Padahal kalau di luar bisa sekitar 160.000. Dia mata uangnya apa ya, Fit? Pakai euro? Nggak euro kan? Nggak, Swedish kronor. Oh, khusus ya? Ya, satu Skandinavia kayaknya ngeyel pakai krona semua. Berapa kursnya kalau di Indonesia kan? 3.000-an kayaknya. Oh, 3.000-an jauh ya. Beda dengan Swiss ya. Kalau Swiss kan Swiss franc itu di atasnya euro harganya malah. Swiss paling mahal Bu. Saya pernah luar biasa. Kehabisan dana waktu di Swiss. Ini adalah ini kampusnya. Ini pembelajarannya di sana lah ya. Oh, itu waktu jalan-jalan di London, di Athens. Ini semuanya mahasiswanya ini artinya mereka yang sudah bekerja di bidang pelabuhan ya? Atau ada juga yang betul-betul fresh graduate gitu, S1 ada? Nggak fresh graduate banget sih, tapi kayak setahun 2 tahun lulus S1, terus biasanya yang kayak gitu yang bayar sendiri. Ada tapi ya? Ada. Sing duitnya turah-turah lah ya istilahnya. Oh, yang itu ada juga. Ini waktu ditugasin bikin posternya yang tadi itu. Posternya nggak bisa kelihatan ya. Iya. Ya kurang lebih. Nah, ini kampusnya. Coba lagi posternya ya. Iya, coba. Loh, dari kita, dari perusahaan yang berangkat ke sana hanya kamu ya, Fit? Tahun 2016 iya, tapi kalau tahun-tahun setahun sebelumnya itu ada 5 orang, setahun sebelumnya ada beberapa orang. Mungkin lulusan WMU di Pelindo 3 sekitar hampir 20 orang mungkin ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang ya. Belakangan ini setelah kamu nggak ada ya? Belum ada lagi yang ke sana karena kalau nggak salah terkait
COVID-19 sama mencoba meluaskan portfolio lulusan masternya di kantor kita itu dibanyakin ke Asia Timur kalau salah Bu ya, teman-teman yang di Taiwan. Ya, kebanyakan Taiwan ya sekarang. Ini adalah kelihatan ya Bu posternya? Kelihatan sih tapi kecil. Maksudnya ini mapping studinya ya, apa ini? Oh, tapi kecil, nggak full selayar. Iya, ya full selayar. Aku maksudnya ini untuk ukuran kacamata saya itu terlalu kecil. Iya. Coba tolong dijelaskan ini apa? Ini poster kelas. Jadi waktu di sana kan saya jadi OSIS divisi publikasi, semacam OSISnya namanya Students Council. Nah, ini kampusnya. Jadi kampusnya itu bangunan bekas otoritas pelabuhan tua, tapi ditempelin bangunan baru yang ramah lingkungan. Ini asramanya. Ini asramanya, ini kepala sekolahnya, ini OSISnya. Jadi iya Bu, maaf. Jadi selain 5 spesialisasi tadi, tahun 16 itu ada spesialisasi baru jurusan Energy Management dan Ocean Sustainability. Itu baru. Terus itu baru. Terus jadi ada 7. Ocean Sustainability sama Energy Management. Terus ada 130 siswa, itu kelas terbesar sepanjang sejarah WMU. Jadi besar kecilnya kelas tuh sangat refleks dari perekonomian dunia saat itu sih sebenarnya. Karena kan bayarannya agak lumayan kampus ini. Tuition fee-nya sama lain-lainnya. Itu 48, semua 130 siswa datang dari 48 negara di 4 benua. Oh, berarti Class of ini 2017 ini berarti adalah yang terbesar sepanjang sejarahnya WMU gitu maksudnya? Betul, yang paling banyak siswanya dan paling diverse. Oh ya, menarik sekali waktu kamu bilang tadi itu adalah salah satu ukuran bahwa sebenarnya ekonomi dunia lagi baik ya 2017. Ya, anggotanya itu mungkin agak jauh kaitannya, tapi guyonannya kayak gitu karena tetap ya semua dan tuition fee-nya besar. Iya kan, terkaitnya dengan biaya perkuliahannya yang luar biasa ya. Ini mana nih Hafid yang mana? Saya yang shipping. Saya yang mana ya? Di sini kok. Nah ini nih. Oh iya. Ceweknya lumayan ya, lumayan. Nah ini untuk pertama kalinya juga nih ada 48 siswi ya, mahasiswi, dan itu sekitar 37% dari kelas yang berhasil lolos masuk tes masuknya, dan itu yang terbesar juga proporsi perempuan di sana. Dan serunya di Swedia ini kan sangat gender equality sangat kencang ya. Jadi kalau nggak salah tuh DPR sama menterinya banyakkan perempuan daripada laki-laki secara jumlah. Oke. Aku memang nanti deh kita bicara di part 2 masalah culture ya. Itu ada satu hal yang buat aku tertarik dengan Swedia, tapi nanti aja. Fit? Apa sih seumpamanya ada orang gitu ya, ada teman-teman pengen kuliah ke sana. Apa sih yang membuat WMU ini menjadi kampus yang menurut Hafid itu ini layak loh untuk kamu lanjutkan studi ke sana gitu? Apa? Oke, biar fair mungkin pros and cons ya. Cons dulu misalnya, kalau downside-nya dulu yang satu jelas saya insya Allah ini pas kemungkinan besar lebih mahal dibanding yang lain, itu cons-nya. Jadi lebih baik beasiswa. Cons yang kedua, WMU ini kurikulum akademiknya tidak terstandar di semacam asosiasi pendidikannya di Eropa. Jadi kalau lulus dari WMU sebaiknya mengambil semacam, kalau di Indonesia itu butuh sampai ke Jakarta, ya bisa kapan aja sih sebenarnya, tapi as soon as possible baik, itu semacam penyetaraan atau sertifikasi lah, sertifikasi dilegalkan, distandarkan, diresmikan sama pemerintah. Terus tapi nilainya di downgrade 1 poin kalau nggak salah, kayak GPA-nya dibanding universitas lain. Jadi rasanya jadi kecil nilainya. Ya terus, mungkin gimana? Kalau pro ya, kalau nggak mau kuliah tok, tapi mau yang benar-benar kayak gerak sebagai delegasi sebuah negara, ini mungkin hampir nggak ada universitas lain sih yang kayak gini. Terus sampai sekarang, kalau saya sih insya Allah nggak pernah kayak memanfaatkan atau membawa bendera komunitas apapun ya, tapi jejaringnya alumninya WMU seluruh dunia dan di Indonesia terutama, itu setelah kuliah pun sampai sekarang silaturahimnya masih baik dan saling mendukung secara karir tapi dengan proporsional.
Jadi bukan berarti kayak ada kayak gerbong-gerbongan kampus gitu, insya Allah nggak ada sih. Maksudnya kalaupun yang didapatkan privilege-nya semacam informasi dapat lebih dulu dan ada senior untuk bertanya, senior di Maritim. Dan itu menurutnya nggak ada, saya nggak pernah kebayang bakal kuliah dapat traveling juga kayak di foto-foto ini, tapi juga dapat pengalaman bertindak sepanjang 14 bulan full sebagai orang Indonesia di luar negeri gitu loh. Maksudnya nggak datang buat ngelencer, tapi buat lagi ada kerjaan nih, kerjaan tugas kuliah dan mewakili di situ di WMU, di Council. Nah, apa namanya ya, emang sih kalau kita sih bicara pemilihan kampus ya, pemilihan studi mau itu dalam negeri ataupun luar negeri, memang kita kembalikan kepada tujuan kita tuh sebenarnya apa sih gitu kan gitu. Kalau memang dapat beasiswa ya why not kita ngambil yang paling ya yang Hafid tadi bilang, ini kan tuition fee-nya tinggi banget gitu ya nggak apa-apa orang kita beasiswa gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara umpamanya aku nih kepengen kuliah di sana S2, tapi bayar sendiri, Fit. Kira-kira berapa biaya yang harus aku keluarin ya? Ini kan kebetulan Bu Lia udah ngechat terkait ini beberapa jam sebelumnya. Saya sempat browsing di, kan lembaga negara, jadi semuanya itu terbuka, transparan. Saya browsing di websitenya WMU tadi habis subuh itu, saya download di handbooknya untuk intake 2017 ini. Ada 2 macam kelas, kayak semacam kelas percepatan setahun sama kelas yang nggak percepatan 14 bulan, sama-sama aja. Kalau yang standar kayak saya dulu plus Hendrik Smith Residence, jadi tinggal di asramanya WMU, itu sekitar kalau saya kurskan kan itu 57.900 US dollar ya. Kalau di kurs Gisdor saat ini mungkin sekitar 845 juta. 845 juta. Itu paket 14 semester. 14 bulan. Ya, untuk kuliah yang standar yang 14 yang bulan standar plus, yang bukan percepatan ya. Termasuk asrama ini ya. Kita udah nggak ngeluarin biaya apa-apa lagi. Apartemen. Loh, kamu dulu tinggalnya di asrama? Ya, waktu itu tinggalnya di asrama 6 bulan, 8 bulan sisanya di apartemen di luar, karena kan anak sama istri datang. Oh iya. Ini 845 juta masih keluar ada biaya lagi yang harus dikeluarin nggak? Kayak umpamanya apa ya? Jelas. Oh, masih ada. Apalagi? Makan, Bu. Oh, makan. Oh iya. Nggak, maksudnya yang terkait dengan pendidikan. Ya. Kayak buku. Beli buku, saya kan beli buku ya, jadi kayak cuma 1-2 aja, soalnya bukunya mahal. Kalau yang udah jadi bos-bos kuliah tuh bukunya banyak dia beli. Tapi perpusnya udah cukup kok. Iya, kan sebenarnya nggak terlalu ini juga, pinjem masih bisa kan pinjem. Sama ini Bu, traveling tapi in the means of networking gitu. Misalnya ada dari satu negara gitu, ada yang udah jadi pejabat di IMO, dia kayak terbang ke London buat networking. Itu kan termasuk ngomongnya ya silaturahim sama minta masukkan tugas kuliah, tapi ya sekalian dia networking. Jadi begitu dia kembali, dia kayak udah ada channel yang lebih luas buat karirnya. Oh gitu. Oh, kamu tidak berusaha untuk itu kemarin? Oh, saya ikhtiarnya yang tawakal yang biasa aja. Tak pancing. Tapi ini bicara tentang culture studies lagi. Masalah tugas tadi udah. Kemudian kalau kayak jurnal gitu, ada kewajiban untuk bikin jurnal nggak? Nggak ada ya? Jurnal nggak ada. Cuman waktu tugas akhir itu kan ada pilihan nih, boleh bikin tesis, boleh ikut kelas elektif. Saya ikut kelas elektif. Jadi milih satu tesis atau 4 kelas elektif kalau nggak salah. Saya ngambil kelas elektif, ada kelas PR Maritim juga, kelas CSR, kelas... ada PR Maritim. Ya digabungin sama CSR tadi itu, sama ekonomi kalau nggak salah ya. Jadi saya ngambil hal-hal yang... sama sustainability juga, lingkungan tuh saya ngambil. Karena, itu ngapain kita di situ, di kelas itu? Kelas kuliah lagi, jadi yang lain pada jalan-jalan tesis gitu. Kan tesis kan waktunya lebih fleksibel, jadi langsung pada traveling keluar Swedia gitu. Kalau tesisnya sambil bisa disambi, kalau saya kuliah lagi full sampai 2 minggu sebelum perkuliahan. Kenapa kamu nggak milih jalur yang tesis?
Ya, saya kan ini agak nyeleneh ya, seperti Bu Lia tahu ya. Saya aja nggak wisuda seremoni itu saya nggak ikut karena ada biaya tambahan untuk overstay-nya anak dan istri saya. Jadi seremonial, simbolisasi itu saya nggak terlalu. Saya bukan orang yang menganggap itu penting ya. Jadi akhirnya saya milih kuliah banyak-banyakin oleh-oleh buat di dalam kepala aja sih, di bidang-bidang yang saya penasaran. Mumpung di negara maju. Nah, tapi kan sebenarnya juga tesis itu kan juga oleh-oleh untuk otak gitu loh, Fit. Kan ada kenangannya loh, ini loh tesisku. Pasti. Ya pilihan ya. Jadi kalau tesis kan berarti kita akan memfokuskan penelitian di satu topik ya. Kalau saya berarti milih bikin 4 tugas tambahan di topik-topik yang berbeda yang tidak sedalam tesis. Mungkin antara spesialisan ya ini pertimbangannya. Ya, kalau teman-teman yang pakai jalur tesis itu kebanyakan mungkin mau lanjut ke doktor ya, mungkin mau ke S3 mungkin ya, seperti itu ya. Saya mau lanjut ke Surabaya aja. Oh, bukan mau, itu harus, memang harus balik soalnya kamu sip jos kalau gitu. Oke deh Hafid, untuk part 1 ini aku rasa cukup dulu kita masalah culture study. Terus tadi sudah flashback sedikit masa lalu kita yang lucu dan ya asik lah. Mudah-mudahan teman-teman ngambil manfaat dari perbincanganku sama Hafid Nofalsyah. Kita ketemu lagi di part 2. Makasih Hafid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.